Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan channel Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas uji coba ujian nasional UCUN 1 DKI Jakarta paket yang kedua. Di video sebelumnya sudah dibahas paket pertama. Kali ini kita akan membahas paket kedua. Ya, jadi seperti biasa, sebelum melihat pembahasan sebaiknya dicoba sendiri dulu videonya, di jeda lalu dicoba sendiri, lalu dicocokkan pengerjaan yang saya kerjakan dengan yang kalian kerjakan. Apabila ada yang keliru atau tidak cocok, nanti kita bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki. Ya, silakan nanti ditulis di kolom komentar ya. Kalian juga bisa download soal ini dengan pembahasannya, juga ada di deskripsi video di bawah. Kemudian jika ingin melangkah ke beberapa nomor, misalnya langsung ingin lihat nomor 6 atau langsung ingin lihat nomor 8, silakan klik penanda waktu di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Oke, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas dari nomor 1. Tes 40 soal. Jadi dia kalau benar dijawab ini diberi skor 2, salah min 1, tidak dijawab 0. Dia menjawab 34, 29 benar ya. Jadi dari 40 nomor dijawab benar, salah, tidak dijawab. Dia menjawab 34, 29 benar. Berarti kalau dijawab total ini 34, berarti yang dijawab salah adalah 34 kurang 29, yaitu 5. Jadi 5 soal. Lalu yang tidak dijawab sisanya dari 40 nomor dijawab 34, berarti tidak dijawab 40 kurang 34, 6 nomor. Kalau benar dikali 2, kalau salah dikali min 1, kalau tidak jawab dikali 0. Jadi ini 2 kali 29, 58, kemudian negatif 5, kemudian 0. Jadi 58 kurang 5, 53. Jadi jawabannya adalah B. Hasil dari, ya, jadi ini ada operasi pecahan tapi campuran ya. Di sini ada penjumlahan, pembagian, pengurangan. Yang lebih dahulu dikerjakan adalah pembagiannya. Jadi 3/5 tetap. Lalu pembagiannya kita kerjakan 3/8. Dalam pecahan apabila pembagian harus dirubah jadi kali ya. Lalu ditukar yang di belakang, 3/4 menjadi 4/3. Jadi ini yang dahulu kita kerjakan ya. Kurang 3/10. Nah, di sini antara atas dan bawah ini bisa kita sama-sama bagi ya. Sama-sama bagi 3, 1 ya, dihabis. Lalu 4 dengan 8 sama-sama bagi 4. 1 kemudian 2. Jadi ini yang di dalam kurung ini sisa 1/2. Jadi 3/5 ditambah 1/2 dikurangi 3/10. Nah, kita samakan saja penyebutnya. Penyebut 10, KPK dari 5, 2, dan 10 adalah 10. 10 bagi 2, 5 kali 10 bagi 5, 2 kali 3, 6 bagi kali ya. Jadi hasilnya adalah 11 kurang 3, 11 kurang 3, 8. 8/10 disederhanakan, bagi 2 dapatlah 4/5. Seorang pemborong menyelesaikan pekerjaan 11 bulan 96 orang. Harus selesai 8 bulan, maka memerlukan tambahan pekerja berapa ya. Jadi 11 bulan itu 96 pekerja ya. Karena waktunya dipersingkat ya, berkurang, pekerjanya harus ditambah supaya selesai tepat waktu. Ini namanya perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ini yang kita akan cari. Kita balik saja salah satunya. 11/8 kita balik, atau 96/x. Saya lebih ini balik yang ada x nya ya. Jadi 11/8 sama dengan x/96. Ini kita bisa sederhanakan. Yang boleh disederhanakan itu yang atas bawah, dia di sini tidak bisa. Terus kalau bawah-bawah ini juga boleh.
bagi 8, 1 bagi 8, 1, sisa 1, 16 bagi 8, 2. Jadi dikali silang X kali 1, X, lalu 12 kali 11, dapatnya 132. Jadi butuh 132 pekerja. Yang ditanyakan tambahan. Sebelumnya 96, yang dibutuhkan adalah 132. Jadi tambahannya adalah 90. 132 kurang 96. Jadi hasilnya 36 orang. Jawabannya A. 3 orang, Andi, Badu, dan Citra, ABC ya. Jadi perbandingan kita tulis dalam tabel saja supaya mudah. Andi dan Badu 2:3, sedangkan uang Badu dan Citra 2:1 ya. Apabila ada perbandingan seperti ini kita harus samakan dulu. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 3 menjadi 6 kan dikali 2. Ini juga kita kali 2 jadi 4. 2 menjadi 6 kita kali 3. Ini juga kita kali 3, hasilnya 3. Jadi inilah perbandingan mereka yang sebenarnya. Nah, yang diketahui di soal jumlah uang mereka. Uang mereka bertiga, berarti jumlah perbandingan mereka bertiga juga harus kita cari. 4 tambah 6, 10 tambah 3, 13. Yang ditanya uang Andi ya, yang ditanya uang Andi. Jadi ini atas perbandingan, bawah adalah rupiah uangnya. Ini yang ditanya. Nah, ini 65.000. Ternyata 13 untuk dapat 65.000 itu kali 5.000. Jadi uangnya Andi 4 kali 5.000 juga. Jadi semua ini bisa dikali 5.000 ya. Dia hasilnya 20.000. Jawabannya B. Seandainya dicari si B, si Badu, ini boleh kali 5.000, atau dicari yang C, ini kali 5.000. Oke. Nilai dari. Jadi ini kalau ada pangkat pecahan ya, kita lihat per 4. Jadi pasti ini 16, berapa pangkat 4? Ternyata 2 pangkat 4 ya. Lalu kita kalikan dengan 1/4 nanti, lalu dengan min 3 ya. Langsung saja mungkin ya. Kurungnya kita hapus, kita ganti jadi kali ya. Di sini kan habis 4-nya, atas bawah sama-sama bagi 4, sisa 2 pangkat negatif 3. Kalau ada pangkat negatif berubah jadi positif, tapi muncul 1/2 pangkat 3, berarti 1/8. Bentuk ekivalen ya. Jadi ini belum rasional karena di bawah penyebut ini ya, di bawah tanda bagi ini ada akar. Jadi untuk menghilangkan akarnya, ini kita kalikan dengan sekawan. Sekawan dari negatif positif adalah negatif ya. Kalikan dengan sekawannya. Atas bawah harus adil ya. Jadi 8 dikali akar 5 kurang 3 per, kalau ini sudah mirip, sisa depan kali depan, akar 5 kali akar 5 itu 5, karena akar 25 kan 5 ya. Anggap saja hapus akarnya, lalu belakang kali belakang negatif 9. Jadi ini nanti jadi negatif kalikan saja 34.000 untuk dapat harga penjualan ya. 16 kali 34, 3, 18 tambah 4, 22, 52, 544 544.000.
Persentase kerugian ya, dia mengalami kerugian ya karena dia mengeluarkan uang 640.000 modalnya, dia hanya mendapatkan ini ya. Jadi kita cari ruginya dulu, 640.000 kurangi 544.000. Jadi hasilnya 96.000 ya. Ini kerugiannya ini berapa persen? Yang ditanyakan persen rugi itu kerugian bagi awalnya dikali 100%. Jadi ini boleh coret ya, lalu 0 di sini 1 dengan ini 1, jadi sisa 960 bagi 64. Ini nanti hasilnya persen ya. Kita sama-sama bagi berapa ini? Boleh bagi 8 ya. Bagi 16 juga boleh, bagi 16 4. Bagi 32 bahkan boleh ya. Bagi 32 2, bagi 32. Hasilnya 3, ini kan 3. 30 bagi 2 berarti 15. Jadi 15% jawabannya D. Ya, ada banyak cara sih sebenarnya di sini, boleh dengan logika juga, boleh dengan tabel lalu pakai perbandingan juga boleh ya. Oke, pola segi 6, banyak segi 6 pada pola ke-9 ya. Jadi di sini kelihatan pola ke-1 ini 2, pola kedua ini 2 tambah 3, pola ketiga ini 2 3 4, lalu 2 3 4 5. Jadi pada pola ke-9 berarti 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 10 ya. Karena ini kan 3 ujungnya 4, 4 ujungnya 5, ketambahan 1. Jadi 2 tambah 3 sampai 10. Ini boleh pakai SN aritmetika. Jadi SN N per 2 A tambah UN ya. Kita kan sudah tahu awal dan akhirnya, awal akhirnya. Yang kita belum tahu N ada berapa angka ini. Kalau dari 1 sampai 10 ada 10 angka. Jadi kalau dari 2 sampai 10 berarti ada 9 angka. Jadi 9 per 2 kali 2 tambah 10. Jadi 9 per 2 kali 12. Bagi 2, bagi 2. 6 kali 9, 9 kali 6, 54. Jawabannya A. Barisan geometri, suku keduanya 16, suku kelimanya 2. Oh, jadi ini turun ya. Suku ke-9, jadi boleh dengan banyak cara. Ini banyak yang menyarankan kalau barisan geometrinya masih sedikit, lebih baik manual ya. Jadi suku pertama belum tahu, suku kedua 16, suku ketiga belum tahu, suku keempat belum tahu, suku kelima 2. Jadi ini sisa kita coba-coba dikali kalau makin naik, tapi ini kan turun, jadi kita coba bagi 2 misalnya ya. Bagi 2 8, bagi 2 4, bagi 2 2 ya. Jadi sudah benar polanya ya. Jadi 1 2 3 4 ini sampai suku kelima. Bagi 2 1, bagi 2 1/2, 1/2 bagi 2 1/4, 1/4 bagi 2 1/8, 1/8 bagi 2 1/16. Ini sudah suku ke berapa? 5 6 7 8 9. Oh, sampai sini saja. 1/8. Kalau ingin pakai rumus boleh juga cari dulu rasionya dengan ini kan suku kedua berarti AR pangkat 2 kurang 1 ya. AR saja. Ini suku ke 5 berarti AR pangkat 4 2. Jadi ini dibagi ke atas ya. R pangkat 4 bagi R jadi R pangkat 3, 2 bagi 16 itu 1/8. Jadi rasionya 1/2. Jadi suku ke-9 AR pangkat 8 awalnya kita belum tahu ya. Jadi substitusi R ke dalam suku ke ini, R nya 1/2. 1/2 kali berapa dapat 32? Dapat 16 ya. 1/2 kali 32. Jadi A nya 32, R nya 1/2 pangkat 8. Nanti akan dapat 32 per, karena ini 1 pangkat 8 1 ya. 1 kali 32 tetap 32. 2 pangkat 8 itu 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4, 16 kali 16 itu 256. Ini disederhanakan, sama-sama bagi 16 saja misalnya.
bagi 16, 16 lalu bagi 2, 1 bagi 2, 8. Hasilnya sama dengan manual ataupun dengan menggunakan rumus. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Kelipatan 3 itu 3, 6, 9 dan seterusnya yang bisa bagi 3. Di atasnya 100 yang bisa bagi 3 ya. Kalau 100 bagi 3 kan 10 bagi 3 3, yang dipakai 9 sisa 1, 10 bagi 3 3, sisa 1. Jadi tersisa 1 tidak bisa dibagi, jadi ini harus ditambah 2 supaya jadi 12 bagi 3 4 habis ya. Jadi ini harus 100, ini harus tambah 2, jadi mulai dari 102 tambah 3 105 tambah seterusnya ya sampai mendekati 200. Apakah 200 bisa bagi 3? 20 bagi 3 yang bisa 18 sisa 2, 20 bagi 3 18 sisa 2, sisa 2 lagi. Jadi dia kelebihan 2, hilangkan 2 nya, kurangi 2 supaya bisa habis dibagi 3, jadi 200 bagi 2 198. Jumlah, jadi ini SN. Jumlahkan bilangan-bilangan ini. Wow, banyak sekali dari 102 sampai 198. Ini barisan aritmetika karena bedanya 3 ya. A-nya 102, bedanya 3 dan suku terakhirnya UN-nya 198. Nah, kita akan memakai rumus SN sama dengan N/2 A tambah UN ya, karena sudah ada suku terakhirnya. Pertanyaannya N-nya berapa? Di sini belum ada N, jadi kita cari N. Berapa banyak angka ini? Ya, jadi kita bisa cari dengan cara, kan ini kan bertambah 3. Bertambah 3-nya berapa kali? Ya, jadi sebanyak 198 dikurangi 102 dibagi 3. Lalu kita dapatkan hasil 96. 96 bagi 3 32. 32 kali bertambah, jadi sukunya ditambah dengan yang pertama ya, ditambah 1. Jadi ada 33 angka. Jadi N-nya 33. Masukkan di sini 33/2. A-nya 102 awalnya ya. UN akhirnya 192. 33/2 kali dengan 194. Ini bisa bagi 2. 18 itu 9, 97. 97 kali 30 198 ya, sorry. Ternyata 198, sehingga di sini 300. Ini kan jumlahnya 300, lalu bagi 2 jadi 150. 150 kali 33 45 495. 4950 jawabannya deh. Bentuk sederhana ya, jadi ini kita uraikan dulu yang pangkat ya. 3 lalu X kuadrat, X kali min 3Y kali 2 jadi min 6 XY, lalu min 3Y kuadrat positif 9Y kuadrat. Tambah ini kita kalikan masuk saja, 2X kuadrat tambah 4XY ya. Tuh perkaliannya ini juga dikali masuk, 3X kuadrat kurang 18XY tambah 27Y kuadrat tambah 2X kuadrat tambah 4XY. Ya, ini sama. Jadi dia menjadi 5X kuadrat dengan ini sama ya. Negatif 18 tambah 4 jadi negatif 14XY. Ini mengikut positif 27Y kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Ketahui panjang sebuah segitiga, sisinya ya, 3 sisinya ini, kelilingnya 54 ya. Keliling segitiga ya, jumlahkan semua sisi-sisinya ya. Jadi X tambah 11 kita jumlahkan dengan 3X kurang 5, kita jumlahkan dengan 2X, hasilnya harus 54. X 3X jadi 4X tambah dengan 2X jadi 6X. Ini 11 kurang 5 jadi 6. 6 menyeberang ke 54 jadi kurang 54 kurang 6. Jadi hasilnya adalah 48. 6-nya jadi bagi, jadi X-nya adalah 8 ya. 8 kali 6 48. Sisi terpendek
Jadi kita coba substitusi X ke ketiga sisinya. Ini 2X, 2 kali 8, 3X kurang 5, 3 kali 8, 24, 24 kurang 5, 19, 8 tambah 11 ya, 19 juga ya. Jadi ini membentuk malah segitiga sama kaki ya. Jadi yang terpendek adalah 16. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya harus 54 ya. 38 tambah dengan ini, oh ya betul 54. Jawabannya sudah betul. Hasil dari A kurang B. A kurang B itu artinya yang ada di A tapi tidak ada di B. Yang ada di A tapi tidak ada di B berarti yang ini, di wilayah ini. Ada di A tapi tidak ada di B. Ini ada di A tapi ada juga di B ya, gitu. Jadi yang benar 3692, 2369. Jawabannya B. Dalam sebuah kelas ada 25 siswa. Jadi ini pakai seal ya, S tambah I sama dengan L. Semua siswa tambah irisan yang suka keduanya sama dengan jumlah yang lain. 25 ini suka pas skip, jadi 25 masuk di lain-lain. 18 pramuka, 3 tidak suka keduanya, 8 siswa ikut keduanya ya. 8 itu masuk di irisan suka keduanya. Banyak siswa berarti ini yang tidak ada. S semua siswa yang ditanyakan berarti jumlahnya ini 18 tambah 3 21, 21 jadi 46 ya. Positif 8 menjadi negatif 8 ya, menyeberang. Jadi hasilnya 38 orang siswa. Yang tepat untuk menjelaskan hubungan dua himpunan. Jadi ini kelihatan bahwa 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, dan 3 pangkat 3 itu 27. Jadi 1 adalah akar pangkat 3 dari, salah ya. Kalau panahnya ke arah sana ya, berarti 1 akar pangkat 3 dari. Kuadrat dari bukan, karena pangkat 3 ini bukan kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2. Pangkat 3 dari ya, ini yang benar. 1 adalah pangkat 3 dari 1. Jadi 1 pangkat 3 dapat 1. 8 adalah pangkat 3 dari 2. 2 pangkat 3 8. 27 adalah pangkat 3 dari 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Jawabannya C. F ditanya F min 2, sedangkan di sini F 3X kurang 1 ya. Jadi ini bisa kita samakan. Yang sama-sama di dalam kurung ini 3X kurang 1 sama dengan min 2, 3X sama dengan min 2 tambah 1 yang menyeberang ya, jadi X. Min 2 tambah 1 itu min 1 kali 3 jadi bagi 3. X nya min 1/3, lalu masukkan X itu ke dalam sini. 6 dikali min 1/3 tambah 3. Jadi min, karena positif kali negatif negatif, 6 kali 1 6, 6 bagi 3 2. Utang 2, uang 3, lebih banyak uang 1. Jawabannya B. Gradien garis K. Ini garis K dengan garis L ya. Jadi garis K ini kita belum tahu kemiringannya ya, tapi karena mereka saling tegak lurus berarti garis K dan L ini bisa ditemukan dua-duanya ya. Garis L ini gradiennya adalah dia miring ke kiri ya, dilihat dari bawah miring ke kiri berarti negatif. Yang tegaknya adalah 5, yang mendatarnya adalah 2. Jadi gradien K karena saling tegak lurus, lawan dan kebalikan dari ini. Lawan dari negatif itu positif, kebalikan dari A per B adalah B per A. Jadi 5/2, 2/5. Jadi gradien K adalah 2/5. Jawabannya C, 2/5. Persamaan garis M. Garis M, untuk membuat sebuah persamaan kita butuh gradien dan kita butuh titik yang dilalui oleh garis. Dia sudah ketahuan dia melalui titik 2,0 ya, karena titik potong sumbu X. Jadi ini X1 dan Y1. Nah, kita butuh gradiennya. Nah, kita lihat garis N di sini sejajar dengan garis M. Jadi kemiringannya sama. Jadi ambil saja gradiennya garis N. Karena ini miring ke kanan ya, ini dilihat dari bawah miring ke kanan berarti gradiennya positif.
lalu yang tegak ini 2, yang mendatar ini 3 ya, jadi bukan min 3 lagi tapi 3 karena kemiringannya kan sudah ditentukan tadi, jadi negatif tidak berpengaruh lagi. Nah, karena gradiennya sama dipakai juga di sini boleh ya. Sisa masukkan ini ke rumus y kurang y1 sama dengan mx kurang x1. Atau boleh uji coba ke pilihan jawaban ya. Yang mana yang gradiennya 2/3. Ini min a per b, ini a per b, min a per b, min 2/3 salah. Ini min a per b benar. Hasilnya 2/3. Min 2 per min 3 jadi positif 2/3 sesuai dengan gradien M. Ini jadi positif nanti, min 2 jadi positif 2/3. Benar juga. Ini min 2 jadi positif 2 per min 3. Ini salah. Nah, di antara dua ini dicoba substitusi X 2 dan Y1. Ganti X dengan 2 jadi 4. Ganti Y dengan Y1 dengan 0 ya, bukan dengan 1 tadi, dengan 0. 4 kurang 0, 4. Jadi ini yang benar, yang B. Kalau yang C, ini jadi min 4. 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 0, min 4. Min 4 sama dengan 4, itu salah. Jadi yang benar B. Y kurang Y1, ini Y1 sama dengan M. X kurang X1 nya 2. Jadi Y kurang ini tetap, ini 2/3. X kurang 2 kali 3 supaya pecahannya hilang, kali 3 sisa 2, kali masuk 2x kurang 4. Jadi kita pindahkan ya, 2x min 3y di sini karena menyeberang, lalu 4 menyeberang, jadi 2x kurang 3y 4. Jadi di sini ada soal sistem persamaan linear 2 variabel ya, 2 persamaan ya. Kita mau cari x dan y-nya. Ya, karena itu yang diminta dijawab nanti a kurang 2b atau x kurang 2y. Ini yang ditanyakan, jadi kita harus cari x-nya. Oke, jadi langkah pertamanya kita hilangkan pecahannya ya. Ini kan 3 dengan 2 ya, kelipatan KPK nya 6, jadi ini kita kali 6 kali 6 kali 6 supaya mudah. 2/3 kali 6 jadi 2 kali 6 12 bagi 3 4. Atau boleh juga kalau dikali 6 bagi 3 dulu, 2 kali 2 4. Kurang kali ini kali 6 3 ya. Ini kali 6 12. Ya, jadi pecahannya sudah hilang. Ini KPK nya 2 dan 4, 4 kali 4 saja. 1/2 kali 4 2. 1/4 kali 4 ya, sama dengan 16. Ya, inilah yang akan kita eliminasi. Jadi kita eliminasi dengan cara kita samakan X nya misalnya ya. Jadi supaya X di sini sama, ini cukup kali 1 saja, tetap 4x. Ini yang dikali 2 supaya jadi 4x. Jadi nanti ini akan sama, kali 1 tetap, kali 2 jadi 4x kurang 2y sama dengan 32. Lalu kita kurangkan min 3 kurang min 2 ya, min 3 kurang min 2 jadi min 3 tambah 2 jadi min 1, min y. Ini min 12 kurang 32 negatif 20 ya, jadi y nya 20. Substitusi kembali y20 ke salah satu persamaan ya, substitusi ke sini lebih gampang. Jadi 2x kurang y kurang 20 sama dengan 16. 2x sama dengan 20, ini menyeberang jadi tambah, jadi 20 tambah 16 36. X berarti 36 bagi 2 karena 2 nya dibagi 18. X nya 18, y nya 20 ya. Jadi ini yang ditanyakan soal, X kurang 2y, 18 kurang 2 kali 20. Oh, ada yang keliru. Oh ya, di sini tambah ternyata.
keliru di sini ditambah, berarti di sini tadi min 3 kurang setelah dikali ya, kali 2 jadi tambah 2, min 3 kurang 2 jadi min 5, min 5 berarti min 20 bagi min 5 jadi positif 4. Oke, sorry di sini harus positif 4 ya, sorry. Sehingga ketika disubstitusi di sini, substitusi ulang ke ini 2x tambah 4 sama dengan 16, berarti 2x 16 kurang 4, berarti x nya 12 bagi 2 6, x nya 6, y nya 4, masukkan ke sini, x kurang 2y, x nya 6, 2y 2 kali 4 8, jadi negatif 2, jadi jawabannya B. Berlayar ke utara, utara itu atas 24, lalu belok ke timur, timur itu kanan. Berapakah jaraknya sekarang? Oh, jadi ini triple Pitagoras ya, 24 45 kita sama-sama bagi 3, bagi 3 8, bagi 3 15, 8 15 17, triple ya. Lalu kita kembalikan tadi bagi 3 kali 3 jadi 51, jawabannya A. Jadi ingat triple itu yang selain 8 15 17, 3 4 5, 7 2 4 25 dengan 5 12 13. Ini yang sering dipakai ya. Kalau ingin tambah ada 9 40 41, 20 21 29. Luas daerah yang diarsir ya. Jadi di sini luas daerah yang diarsir, perhatikan dulu bahwa ini segitiga. Segitiga ini kita kurangkan dengan segitiga yang kecil, kita akan dapat daerah ini. Nah, lalu perhatikan jajar genjang yang ini ya. Kita cari luasnya, lalu kita kurangkan segitiga ini lagi, kita akan dapat ini ya. Jadi luas yang diarsir adalah luas segitiga yang besar dikurang besar ya, kurang luas segitiga kecil, nanti akan ditambah dengan luas jajar genjang kurang luas segitiga kecil, lalu hasilnya ditambah. Nah, kita perhatikan segitiga yang besar ini ya, yang besar rumusnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya ini 4/8, berarti jaraknya 8 kurang 4 4 kali tinggi. Tingginya dari atas ke bawah lurus, berarti tingginya 8 dikurangi luas segitiga kecil 1/2 kali alasnya ini segitiga kecil ya, alasnya 4/8 juga, 4 kali tinggi, tingginya cuma ini berarti tingginya 2. Jadi habis berarti dia 16, 2 kali 8 16 ya, ini habis kurang 4 jadi 12 ya, jadi yang ini 12. Sekarang yang jajar genjang. Nah, jajar genjang itu luasnya alas kali tinggi, 4/8 ya, itu 4 kali tingginya. Tingginya di sini lurus. Tingginya di sini lurus. Jadi ini selurus ke tengah-tengah 6 dan 4 berarti 5. 5 ke 0 berarti tingginya 5. Dikurangi luas segitiga kecil yang tadi. Yang ini tadi kan 4. Jadi 20 kurang 4 itu 16. Jadi ini 16. Jadi yang atas 12, yang bawah 16 dijumlahkan jadi totalnya 28. Jadi jawabannya 28. Jawabannya B. Buat taman berbentuk persegi panjang, di sekelilingnya akan dipasang tiang lampu dengan jarak 3 meter. Berapa banyak tiang lampu? Jadi keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali 12 tambah 21, 2 kali 33 jadi 66. Kelilingnya 66 meter. Setiap
3 meter dipasangi 3 lampu, jadi 66 bagi 3 ya. Lebih banyaknya lampu adalah 22 buah. C. Besar sudut ABP. ABP besar sudut ini, jadi pertama-tama kita harus cari X ya. Jadi ini kan satu segitiga itu 180 derajat. Kemudian ini sudut berpelurus juga 180 derajat. Kalau mau dicari misalnya ini, maka 180 kurangi ini. Kalau mau cari ini bisa juga 180 kurangi ini. Jadi kesimpulannya antara ini dengan ini sama. Jadi 7x tambah 8x itu sama saja dengan 100 tambah 5x. 15x ini jadi kurang 5x, jadi 10x sama dengan 100, berarti x adalah 10. 100 bagi 10, 10. Yang ditanya ABP. ABP berarti ini, berarti kita sisa ganti x dengan 10, jadi 100 tambah 50, 150. Jawabannya B. Ini segitiga di dalam segitiga pasti kesebangunan ya. Oh, ini sudut berpelurus 105, 180 kurang 105, 75. Berarti yang bersesuaian sudut ini dengan sudut ini. Jadi kalau digambar ulang ya segitiganya, yang besar yaitu MKL dengan yang lebih kecil, saya buat bentuknya sama, cuma dia lebih kecil, anggap yang di dalam ini ya. Karena M 75 maka ini juga harus 75, berarti yang N ini N PL. Nah, ini kesebangunannya. LM adalah 30, lalu LK adalah 24. Ini total 24. Berapakah panjang KN? Ya, jadi di sini kita bandingkan dulu antara 10 dengan 15 ini ya. Jadi ini KM 15, NP 10, berarti ini 3 banding 2. 15 banding 10 itu 3 banding 2. Lalu di sini kita ketahui ML ini 30. Jadi kita mau cari NL. NL ini berapa? Jadi kalau 3 banding 2 ya boleh juga logika saja sih. Jadi 15 untuk dapat 10 dibagi 3 kali 2. 15 bagi 3, 5 kali 2 dapat 10. Makanya di sini 10. Jadi kalau 30 bagi 3 kali 2 juga seperti itu ya. 10 kali 2 20. Berarti di sini LN 20. Nah, di soal yang ditanyakan adalah KN. KN itu ini ke sini. Nah, KL adalah 24. Jadi totalnya 24. Lalu di sini LN-nya kita dapat barusan 20. Berarti di sini KN itu adalah 24 kurang 20. Hasilnya adalah 4 cm. Ini 2,5. 2,5, 2,5. Kalau ini 2,5, 2,5 totalnya 5. Lalu ini 40 ya, tambah 5 itu jadi total yang bagian bawah ini adalah 45. Total yang bagian atas ini berapa ya, pakai perbandingan ya. Jadi yang di dalam banding yang di luar, 40 banding 45 itu sama dengan 48 banding yang di luar. Di luar ini saya anggap X. Nah, ini kita sederhanakan, bagi 5, 8 bagi 5 dapat 9. Lalu 8 dengan 48 juga bisa, bagi 8 1, bagi 8 6. Di sisa kali silang X sama dengan 6 kali 9 54. Jadi totalnya 54. Nah, karena di sini mau dicari yang bawah, lebar yang bawah 54 ini kita harus kurangi 48. Lalu kita kurangi dengan lebar yang atas 2,5. Nanti hasilnya adalah 6 atau berapa ini? Oh ya, 6 kurang 2,5 berarti 6 kurang 2 4, 4 kurang setengah 3,5.
Jadi jawabannya adalah A. Segitiga KLM dan PQR adalah kongruen. Jadi supaya tidak keliru saya buat saja segitiga sembarang yang mirip. Kalau kongruen kan dua segitiganya kembar. Anggaplah ini mirip. Sudut K 63, misalnya kita patok ini 63. Sudut M 48. Berarti yang satu ini sisanya ya. 180 kurang jumlahnya ini 112 berarti ini 69 ya, 111 69 berarti sudut L 69. Nah, sudut R adalah 69 berarti yang ini R yang sama dong, sama-sama 69. Lalu sudut Q 48 berarti ini yang Q, berarti ini yang P. Sisi yang sama panjang KL PQ, KL dengan PR yang sama panjang, LM dengan QR, LM dengan QR benar, KM dengan PQ salah, KL dengan QR salah ya, KL dengan PR. Jadi yang betul B. Yang benar BE adalah diameter, PE diameter ya, betul ya. Kalau diameter itu lewat tengah dari ujung ke ujung. OD adalah busur. OD bukan busur, OD ini apotema. Jadi B salah. CE tali busur, betul. Busur itu ya harusnya yang melengkung, EC dengan AB atau BC dengan AE. AB dinamakan jari-jari. AB itu bukan jari-jari tapi busur. Jadi yang betul adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah B. Sebuah lingkaran dengan titik pusat O, ABC berada pada lingkaran. Jadi kita coba gambar lingkaran ya. Misalnya ini A, B, C. Panjang busur AB adalah 7. Ini 7. Panjang busur BC adalah 12. Luas juring AOB. AOB adalah 56. Luas juring BOC. Ini luas juringnya berapa? Oh ya, jadi ini pakai perbandingan saja. Panjang busur AB bagi luas juring bagi panjang busur BC sama dengan luas juring AOB per luas juring BOC. Ya, panjang busur AB tadi adalah 7 per panjang busur BC adalah 12 sama dengan luas juring AOB 56 bagi 11 dapatnya 300. Kita bagi 11 dapatnya 12. Kita bagi 6 dapatnya 2. Kita bagi 6 dapatnya 50. Jadi 50 bagi 2 25. 25 kali. Banyak rusuk pada sebuah tabung. Jadi tabung ini melingkar ya, melingkar di sini. Jadi di tengah ini tidak ada rusuk. Jadi rusuk cuma ada yang atas sama yang bawah. Jadi rusuknya ada 2. Agar terbentuk jaring-jaring balok, bidang yang harus dihilangkan adalah ini kelebihan nih.
boleh jadi yang hilang 1 atau 8. Kemudian ini juga kelebihan, boleh jadi yang dihilangkan 4 atau 7. Oh, ada 1748 ya, atau 84 87 juga boleh, tapi yang ada adalah 17. Kalau 17 hilang ya, ini kan sisa di ini misalnya jadi alas, ini naik ke samping, ke atas, lalu ini menutup di sebelah, di jawabannya C. Volume prisma luas alas kali tinggi. Alasnya bentuk layang-layang, sudah ada diagonalnya, jadi 1/2 kali D1 kali D2 kali tinggi prisma. Tinggi prisma 12 ya, bagi 2 ini 6, jadi 15 kali dengan 48. Ini kali 4, ini bagi 4, jadi 720 C. Panjang jari-jari tabung 14, tingginya adalah 16. Luas permukaan tabung, luas adalah 2πr, R tambah T. 2pi, pi-nya 20/7 karena R-nya bisa bagi 7. 14 tambah 16. Coret saja ini, jadi 2 kali 22 kali 2 itu 88 dikali dengan 30, jadi 264 ya, 2640. Jawabannya C. Membangun ruang tersebut, jadi ini terdiri dari balok dan atasnya ini adalah limas. Volumenya adalah, untuk balok panjang kali lebar kali tinggi ya, jadi 15 kali 10 kali 8. Untuk limas 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya kan sama dengan alas balok, 15 kali 10 kali tinggi. Tingginya yang lurus ini, karena ini 16 ini 8, berarti ini juga 16 kurang 8 kali 8. Jadi sebenarnya mirip ya ini, jadi boleh di total 4/3 dari ini. Nah, tapi tidak apa-apa, biasa saja. Hasilnya 400, sementara hasilnya ini 1200, jadi totalnya 1600. Jawabannya A. Kita akan membuat 200 topi ulang tahun, diameter 15, berarti jari-jari 15, tinggi ya, luas karton minimal yang dibutuhkan. Topi kerucut berarti tidak ada bawahnya, jadi cuma selimutnya, karena kalau ada bawah tidak bisa dipakai dong topinya. Jadi cuma selimutnya PRS. Nah, S nya belum ada ya, jadi karena ada jari-jari 15, tinggi 20, ini pakai triple Pythagoras untuk menemukan garis pelukis yang miring ini. Jadi 20 dengan 15 bagi 5 dapat 4, 3, triple 4, 3, 5. Tadi bagi 5, sekarang kali 5. Jadi 25. Maka 3,14 ya. Pi-nya 3,14 karena jari-jarinya tidak bisa kali 7. Kali R kali S. Nah, dia mau buat 200 topi. Sekaligus saya kita kali 200. Maka di sini 314/100 sebenarnya ini ya, komanya hilang, tapi di sini 0 hilang. Jadi di sini kali 60. Kali 6, 2 kali 2 4, 4 kali 15 60 ya, kali 600. Maka kita akan dapat 1884 00 cm kuadrat. Nah, pilihannya meter kuadrat, naik 2 langkah, setiap 1 langkah bagi 100 bagi 100, jadi 18,84. Jawabannya A. Median data di atas, median nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi kita jumlahkan dulu, ini 9 dengan ini 16, 24, 33 tambah 7 ya, 33 tambah 7 40. Jadi 40, tengahnya adalah kita tambah 1 bagi 2 ya.
Jadi tengahnya 20,5 ya. Data ke-20. Ini datanya 9. Kalau tambah ini tadi 16. 16 tambah 8 24. Jadi mulai data 1 sampai 4 di sini, data 5 sampai 9 di sini, data 10 sampai 16 di sini, data 17 sampai 25 ada di sini. Berarti data ke-20 ataupun data ke-21 semuanya ada di 75. Jadi mediannya 75. Rata-rata ini ini ada rumus cepatnya ya. Jadi kita pakai rumus cepat. Rata-rata ulangan semuanya gabungan ya, gabungan 77. Putri adalah 79, Putra 73. Putra Putri. Nah, selisihnya ini adalah 2, selisihnya ini adalah 4. Jadi ini 1:2. Putri itu 2, Putra itu 1 ya, jadi disilangkan. Jadi Putri, anggap saja Putri X ya, Putri X, Putra Y supaya mudah. Putri 2, Putra 1. Yang diketahui banyak siswa, jumlah putra dan putri jumlahnya 3, itu sebanyak 36 orang. Ini kali 12. Jadi banyak siswa putri, yang putri ini yang X kali 12, jadi 24 orang. Kalau mau cari putra ini kali 12. Oke, jawabannya D. Oke, penggunaan listrik selama Januari sampai Juni, selama 6 bulan ya. Biaya penggunaan listrik 1350 per kWh. Biaya penggunaan listrik 4 bulan terakhir. Jadi 4 bulan terakhir berarti ini kita jumlahkan 123 ditambah 172 itu sudah 295. Lalu yang 139 dengan 164 jumlahnya 303 ya. Jadi 295 tambah 303 598. 598 dikali 1 juta dikali 1350. Kita coba kalikan, anggap saja ini supaya mudah 600 kurang 2. Jadi kita kalikan 600 dulu terhadap 135. 135 kali 6. Boleh ini kali 2 jadi 270 ya. Bagi 2 jadi 3. Jadi ini 810. 810, nolnya 3 dikurangi 2 kali ini 135 kali 2 270. Jadi nanti akan ketemu 807.300. Jadi jawabannya adalah D. Ini melambungkan 3 mata uang. Jadi kalau mata uang kan angka gambar kemungkinannya ya. Kalau 1, jadi 1 mata uang kemungkinannya 2, uang sampelnya 2. Kalau 3 mata uang berarti 2 kali 2 kali 2 8. Peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar ya. Jadi pada pelemparan ini ya, kita buat dalam tabel saja. Ini 1 uang logam dengan 1 uang logam, 1 mata uang ya. Jadi ini AA, AG, GA, GG. Ini 4 kemungkinan. Nah, kalau sudah 3 mata uang maka dia akan menjadi seperti ini. AAG, AA, baru AAG, baru AGA, AGG, lalu GAA, GAG, lalu GGA.
lalu bisa saya terambil 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bisa saya terambil lagi 34, 32 kan 23 sama. Nah, jadi ini akan selalu berulang ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pasti 6 karena berkurang 1. 5, 4, 3 sampai 1 nanti. Ini ruang sampelnya, jadi banyak kemungkinannya 8, 8, 8, 8 tambah 8 tambah 8 tambah 4. 8 kali 3 24 tambah 4 ada 28. Ada 28 kemungkinan kejadian kedua bola yang terambil bernomor ganjil. Ganjil itu kan cuma 1, 3, 5, 7. Jadi bisa saja 1, 3, 1, 5, 1, 7. Lalu bisa saja 3, 5, 3, 7. Lalu bisa saya 7, 7. Jadi cuma ada ini kemungkinan ada 6. Jadi ini NA nya ada 6, NS nya 28. Jadi peluangnya itu 6 per 28, sama-sama bagi 2, 3 per 14. Jawabannya adalah C. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Paket 1 dan paket 2 telah selesai. Selanjutnya kita akan membahas ucun 2 DKI, ucun yang paling sering muncul di ujian nasional ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.